Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar anatomi landing page. Jadi kalau di tentang kesehatan atau katakanlah di biologi ya, anatomi adalah struktur organ tubuh dari makhluk hidup. Sedangkan kalau di website atau di landing page lah ya, eh, ini juga struktur atau bagian-bagian terpenting di dalam suatu website atau landing page gitu. Apa sih kelebihan kalau kita menggunakan landing page ini? Ya tentunya banyak teman-teman. Yang pertama kita bisa bikin website sendiri. Yang kedua kita bisa jual. Jualnya di mana? Jualnya di Fastwork, di Fiverr, di Paystore, dan masih banyak lagi teman-teman itu ya. Nah, balik lagi ke anatomi landing page ya. Jadi membuat landing page ini teman-teman, kita harus membutuhkan skill. Skillnya apa? Skill copywriting. Tak cukup hanya sekedar teman-teman bisa ngedit-ngedit landing page bagus, keren, tapi copywritingnya nggak menarik, itu percuma saja ya. Jadi saya kedepannya akan membimbing teman-teman agar bisa membuat copywriting, membuat landing page, edit-edit web. Jadi saya akan kasih tahu triknya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya gitu. Jadi saya akan mengajarkan membuat copywriting yang benar ya. Ingat itu. Jadi oke, balik lagi ke anatomi landing page ya. Jadi percuma saja kalau seperti saya katakan tadi kan, percuma saja tampilan web keren tapi nggak menarik gitu kan. Nah, saya akan jelaskan tahapan-tahapan membuat landing page atau anatomi landing page lah ya. Oh iya teman-teman, kita lupa perkenalan ya. Nama saya Mas Adong ya. Bisa dipanggil Adong ya, atau Pak Adong atau Kak Adong, atau yang lagi udah tua Dek Adong ya, bisa bisa juga. Tapi saya sering dipanggil Adong aja biar lebih bersahabat gitu ya. Jadi apa itu struktur bagian dari landing page ya. Nah, ini contoh landing page. Ini ya, contoh landing page. Bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah tampilan-tampilan di landing page. Apabila teman-teman bisa membuatnya, saya jamin teman-teman bisa menghasilkan uang. Kalian bisa mencari buyer atau pembeli lewat yaitu yang saya sebutkan tadi, di mana di Paystore, di Fastwork, di Fiverr gitu. Oke. Nah, ini adalah susunan atau tatanan di landing page. Katakanlah ini anatominya ya. Tatanan landing page kayak Sunda Empire gitu ya. Jadi yang pertama biasanya headline, yang kedua gambar, yang ketiga manfaat, yang keempat call to action, dan lain-lain. Terserah teman-teman, bebas. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu ya headline. Jadi headline ini ujung tombak, atau enggak, ujung tombak bisnis kalian sukses atau enggaknya di sini. Jadi biasanya yang saya baca, lupa saya apa nonton video atau baca, ketika calon customer Anda melihat landing page pertama kali itu adalah headline. Benar tidak? Coba bayangin lagi, benar atau tidak? Jadi 3 detik pertama, ingat 3 detik pertama ya, jangan sia-siakan headline Anda. Maksud saya begini ya, headline kalian itu ya harus menarik atau eye catching, menangkap perhatian gitu kan.
menangkap perhatian dalam hal apa ya, kalian tuh bikin dia penasaran, bikin headline yang menarik. Begitu ya. Contoh, saya bikin contoh ya, kita bikin notepad yang menarik. Katakanlah kita akan membuat judul atau title headline ini, jual penggemu penggemu siapa yang mau gemuk, pelangsing, jual pelangsing badan. Sebagai kalau dari kacamata user, ibarat kata teman-teman jual pelangsing badan, mau kalian berbadan apa ya, katakanlah agak gemuk, teman-teman pengen jual, teman-teman pengen beli pelangsing badan. Dengan titel ini atau headline dengan title ini, apakah teman-teman tertarik dengan ini, jual pelangsing badan? Pastinya tidak ya. Lalu bagaimana biar bisa menangkap perhatian atau eye-catching ya? Jadi kita buat judulnya begini. Saya akan contohkan satu aja, apa ya, jual pelangsing badan. Wow, ini ya judulnya. Wow, ini rahasia saya menurunkan berat badan dalam 2 minggu, katakanlah gitu. Nah, teman-teman pilih ini yang ke satu ya, judul satu, yang ini judul kedua. Nah, begitu. Menurut teman-teman, yang mana yang lebih eye-catching atau menangkap perhatian? Yang pertama jual pelangsing badan doang kan, kita judulnya di sini kan. Nah, di sini body, konten, gambar, CTA. Kira-kira headline ini yang mana yang menarik perhatian? Pastinya yang kedua, bukan? Benar ya, yang kedua. Lanjut, setelah judul kita kasih gambar dong. Nggak mungkin nggak kasih gambar. Ya, kita kasih gambar di landing page kita biar visual itu menjual gitu ya. Orang-orang itu lebih tertarik dengan yang berbau visual ya, daripada kata-kata gitu. Tapi apabila kata-kata kita atau copywriting kita menarik, dia lebih jos lagi begitu, penjualan, konversi bisa meningkat begitu. Nah ya, ini kita kembali lagi ke gambar. Kita bisa masukkan gambar di landing page kita ya. Lalu selanjutnya apalagi manfaat di dalam landing page kita ya. Kita harus jelaskan manfaat dari produk kita. Seandainya katakanlah saya menjual pelangsing badan ya. Jadi saya menjual pelangsing badan, lalu kita jelaskan manfaat dari membeli obat itu apa, menurunkan berat badan kita dalam 1 minggu, terus bisa bla 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 bla, banyak begitu. Kita harus jelaskan secara detail untuk membantu meyakinkan calon pelanggan. Nah, jadi buatlah penjelasan manfaat dengan sedetail mungkin. Tapi kita juga bisa sih sebenarnya bikin yang sederhana. Yang penting bikin, teman-teman, begitu ya. Kalian bisa pilih mau yang sederhana, mau yang secara detail, ya udah nggak apa-apa. Kalian bisa testing dengan membuat 2 landing page itu, yang mana yang menang, yang itulah yang kita promosikan begitu. Lalu kita bikin di dalam struktur anatominya, bikin CTA atau bisa disebut call to action. Call to action itu CTA itu kita bisa bikin
join sekarang, order sekarang, belanja sekarang, gabung sekarang. Itu yang namanya call to action atau biasa disebut para imers CTA. Begitu. Jadi inilah yang ini mempengaruhi juga. Join sekarang, order sekarang, belanja sekarang. Tapi ada call to action yang mempengaruhi begitu ya. Kita bisa tambahkan dengan promo menarik. Kita bisa tambahkan diskon hari ini, beli sekarang juga. Otomatis calon customer Anda pengen atau katakanlah 80-70% mengklik gitu. Jadi kita harus kreatif mungkin ya bikin call to actionnya. Nah, begitulah teman-teman. Oh iya, lupa. Saya akan kita berikan lagi testimoni. Testimoni itu penting sekali ya teman-teman dalam sebuah landing page. Jadi testimoni itu kita bisa meyakinkan ke calon customer kita supaya mereka yakin, oh produk ini berarti udah terjual begitu, udah ada yang beli, udah banyak yang minat begitu. Jadi kita menyampaikan pesan kepada calon customer. Jadi produk itu sangat diminati orang gitu. Nah, dan teman-teman kalian bisa kalau kalian produk baru atau brand baru, kalian bisa mengakalinya sih sebenarnya dengan cara katakanlah teman-teman jualan tas ya, jualan tas. Teman-teman bisa minta foto keluarga di tempat lain gitu kan, foto, upload testimoni kan, kirim chat begitu. Itu adalah salah satu triknya ya. Dan saya juga kemarin pakai kalau bangun brand-brand baru, tas, dompet dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Saya baru banget untuk masuk ke, sebenarnya ada sih channel saya lainnya, tapi saya mau memberikan edukasi kepada teman-teman, kali aja teman-teman membutuhkan ya. Mungkin itu saja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.